Halo Sobat Axel yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Halisa dalam program podcast Perspektif Ruang. Yaitu kali ini kita berbeda nih ya dari episode-episode sebelumnya, karena di sini kita mengundang narasumber kita yaitu dari K-popers Banjarmasin. Bisa disapa teman-teman yang ada di rumah, kakak-kakak? Annyeonghaseyo Cinggude, kami dari NCTzen Kosong. Keren sekali. Halo kakak-kakak, salam kenal ya. Nah mungkin teman-teman yang ada di rumah nih pastinya banyak juga yang K-popers, apalagi di Kalimantan Selatan ini kak ya. Nah mungkin kita bisa sharing-sharing di sini kayak misalkan nih aku kan sebenarnya bukan nggak terlalu kenal juga nih sama K-pop nih ya. Nah mungkin bisa kita sharing dengan teman-teman yang ada di rumah. Kakak-kakaknya nih dari sejak kapan menjadi seorang K-popers? Kalau aku sih jadi suka K-pop itu dari tahun 2009-2010. Kalau kamu tahun berapa? Kalau aku tahun 2017 itu gara-gara keracunan si Besties ini. Ya Tuhan, iya. Dari lama soalnya. Oke, kalau kakaknya kenapa jadi Aku dulu K-popers? tuh sebelum K-pop lebih kayak ke K-drama dulu. Baru di tahun 2011 itu nge-stan Super Junior, terus ada EXO gitu-gitu lah. Pemain lama beliau. Veteran ya. Drama pertama yang ditonton apa tuh kak? Drama pertama yang ditonton itu Full House. Oke, Full House. Kalau misalkan grup band pertama kali yang memang di fans siapa? Suju. Suju. Oke, kalau kakaknya? Kalau aku Wanawan Kak, tapi udah band. Bis. Udah nggak ada lagi. Oke. Jadi One kenangan on kayak one. gitu ya. Walaupun Iya. album-albumnya tetap ya, Masih diputar. hafal loh kalau lagu yang diputar itu masih kayak terngiang-ngiang gitu. Nih, kan kita megang beberapa merchandise nih ya, Sobat Axel semua nih. Pacar Coba. aku. Iya. Oke. Nah, ini apa sih namanya kak? Itu namanya Lightstick. Oh, Lightstick. Ini ada sejarahnya nggak sih ini? Iya, itu pernah ketemu sama idolnya, guys. Ketemu Jehyun, Waduh. pokoknya NCT lah ya. Oke. Ketemu gitu. Kapan konser itu dipertemukan dengan Lightstick ini? Pertama kali itu aku kan dulu tuh Wanabel Kak, terus Oke. tuh Wanawan bubar selama 4 tahun. Aku tuh udah nggak ini lagi, nggak ngikutin K-pop lagi. Oke. Vakum tuh selama 4 tahun. Balik lagi. Kenapa tuh kalau boleh tahu kenapa? Itu sedih sekali Kak. Ditinggal Wanawan Kak, sedih banget. Life after breakup ya. Iya, Lebih banget. parah daripada Life After Breakup. Sudah itu kayak rasanya tuh pas ditinggal lagi sayang-sayangnya. Perih ya. Jadi Berapa vakumnya berapa tahun? selama 4 tahun. Oke, 4 tahun ya, lama juga ya ternyata Iya, ya. balik lagi tuh tahun 2022 pas itu nonton NCT Dream di bioskop, ada Oke. sinemasnya gitu. Setelah vakum langsung konser ya. Nonton bioskop dulu. Sempat aku racun-racunin, ayo Kembali gitu ganti ya. bias aja, Iya, nggak iya, apa-apa gitu loh. Kita buka lembaran baru lagi. Tapi tidak terelakkan ya. Saya tetap mencintai Tapi Wanawan. Anda Iya. Setelah nonton itu juga ini ke-trigger teman. Saya sebenarnya cuma mau nemenin dia nonton karena lumayan jauh kan di Banjarbaru Kak. Terus tuh habis nonton itu, kok ini dia nih ganteng banget gitu. Aku tuh pernah mencintai dia, cuman nggak sedalam itu gitu. Oke. Terus pas itu kan langsung jadi ngikutin lagi nih pelan-pelan ngikutin, terus tuh langsung beli lightsticknya itu, dan setelah 2 bulan setelahnya aku langsung nonton konsernya, nonton SM tahun 2023. Ya setelah beberapa bulan, aku Desember kalau nggak salah yang sinema sih tahun 2022. Iya. Kalau kakaknya nonton konser kapan tuh kak? aku terakhir nonton konser itu sama terakhir. Oke. Sih nggak terakhir, bakal lanjut lagi. Oke. Itu terakhir di 2024. Yang terakhir kemarin Iya, kita nonton bareng. Lucu sekali. Emang
nonton bareng. konser date. Tuh, berdua doang. Berdua. Sih sebenarnya kalau dari Banjarmasin ke Jakarta kita emang cuman berdua, cuman ketemu sama teman-teman baru di Iya, ya Jakarta. pasti sih. Wah, seru banget nih kakak-kakaknya ya. Cuma nih ada mungkin beberapa pertanyaan lagi ya yang masih menjadi penasaran bagi kita nih Kak ya. Nah, kira-kira ada ritual khusus nggak sih kalau misalkan nih para K-pop itu mengeluarkan album baru atau beberapa musik baru kayak gitu. Nah, mungkin apa tuh, seperti apa sih ritualnya dari kakak-kakaknya? Kita punya nih. Jadi itu pas mereka tuh mau ngeluarin album biasanya jam 5 sore gitu kan Kak. Jadi kita tuh kumpul bareng terus tuh walaupun satu laptop gitu ya sama-sama tuh kita liatin Oh, gebrakan berarti apa ada lagi. jadwalnya kayak Iya, gitu ya. Ini jam soalnya segini kayak gitu. 1 bulan sebelumnya ya biasanya tuh sudah ada hamin berapa gitu perilisan albumnya. Jadi tuh kita harus lihat sama-sama nih Oke. gebrakan apa yang dibuat. Oh, biar menggilanya tuh sama-sama, nggak sendirian. Oh, gitu. oke. Bener Nah, itu banget. ada pernah di-upload kayak gitu mungkin? Enggak sih. Oh, Lebih enggak. ke malu aja, sadar diri Kak. Private. Biasanya tuh kalau nobar kayak gitu biasa berapa orang sih, Kak? Kalau kita sih berempat ya. Oh, berempat. Oke. Itu kalau misalkan orang mau join kayak gitu bisa ya? Boleh Itu infonya banget. langsung di grup kayak gitu? Boleh join kalau mau reaction bareng. Oke, Boleh. oke, siap. Nah nih Kak, boleh kasih tahu nggak, boleh spill nggak nih kira-kira biasnya siapa sih dari NCT nih kan ya? Oke. Iya dong, lihat seperti baju saya ini Jeno gitu, pacar aku. Andai suatu hari kau jadi milikku, takkan Jeno ya. Kalau Aku kakaknya biasanya Jihyun. Jihyun. rasaku terjatuh. sama kayak Bandung kita ya? Iya, Tuing tuing. tuing. Oke. Nah, bisa ceritain gak kira-kira kenapa sih Kak jadi ngefans dengan biasnya? Pasti ada alasan tersendiri nih kan ya, oke? Physically dia ganteng. Iya, visual. Visual, saya pemuja visual gitu ya. Lalu dia juga anaknya baik banget ya Tuhan. Karena soalnya dia tuh kayak banyak banget kayak ngelakuin hal-hal baik yang jadi motivasi buat aku juga. Terus tuh dia juga sering kayak ngeluarin kata-kata indahnya yang Ada fotonya nggak di dompet? semangat. Oh, Ada? selalu ada. Oh, oke. Dompetnya di sana nanti saja di sepil Di ya. sepil, oke. Yang pasti ini selalu dibawa ya. Oke. Kalau kakaknya kenapa? Karena visual juga atau bagaimana? Lebih ke ya visual sih nomor satu ya. Kepribadiannya aku suka sih. Kayak biasanya kan bias itu kalau nggak tipe ideal kita bisa jadi itu mirip kayak kita gitu loh. Oke, Mungkin iya. kepribadiannya sih. Karakter ya. Karakternya dia. Nah, terus apa sih kira-kira yang menjadi kakak-kakaknya jadi termotivasi dengan si Bias ini? Karena apa sih biasanya mungkin apakah si Bias ini pernah ngelakuin daily activity yang wah sangat menakjubkan nih kayak gitu ya? Kalau itu sih sudah pasti. Oh, sudah pasti ya. Biasanya ngadain apa aja Kak kalau misalkan boleh tahu yang menjadi motivasi kakak-kakaknya kayak gitu? Biasanya kan kalau idol kita tuh kalau ulang tahun tuh mereka nyumbang kemana gitu loh. Kayak bikin kita Donasi loh, gitu. idol kita aja bisa kayak gitu. Kita juga harus bikin hal yang berarti lah buat orang banyak gitu loh. Iya. Peduli lah ya. Iya, peduli sesama. Kita juga pernah bagi-bagi takjil di jalan pas lagi Ramadan. Seru. Berarti bentar lagi mau bagi-bagi juga Iya. dong. Iya dong, so pasti Ditungguin tungguin ya. infonya ya. Oke. Nah, terus Kak dari beberapa ini kan tadi ada yang charity lah ya, peduli kayak gitu, berbagi kayak gitu. Nah, mungkin ada kegiatan lain nggak biasanya kalau untuk kumpul-kumpul kayak gitu? Banyak sih kita untuk kegiatan apalagi birthday event itu udah pasti gitu loh. Paling enggak tuh setiap 2 bulan sekali ya. Kalau sebulan sekali kita repot sendiri. Oh, 2 bulan ya biasanya? Ya, misal kayak ini kan rencananya kan minggu ini ya di sini kita bakal ngadain event birthday February Boy. kegiatannya tuh Kak? Itu nanti ada norebang, ada main games bareng, pokoknya seru-seruan bareng lah. Yang sama pasti tiup lilin. teman-teman netizen yang lain ya. Nah Kak, aku pernah lihat kan ya dari salah satu event kalian ya kalau nggak salah itu, tapi nobar kayak gitu, tapi lewat Zoom kayak gitu. Itu gimana? Iya. Itu apa sih konsepnya tuh Kak? Itu kayak apa ya?
nonton bareng dari link streaming. Nanti kan biasanya kalau di Korea ya, kalau mereka konser di Korea, jadi kita tuh beli link streamingnya, terus kita ngadain nobar bareng gitu loh, biar seru-seruan. Kalau nobar, maksudnya nonton sendiri kan jadi nggak seru gitu loh. Kalau ini kan kami Kita tuh harus teriak-teriak iya. bareng. Gitu ya. Oh, itu berarti kayak rewatch kayak gitu ya? Iya, Oh. bukan rewatch sih Kak. Kita tuh mereka tuh live Kak. Jadi kita tuh beli linknya itu di Beyond biasanya sekitar ya itulah, terus tuh karena lumayan mahal juga ya. Makanya kita tuh kayak sharing aja nih, nonton di tempat gitu kan Itu gabung bareng-bareng. sama NCTzen Kalsel. Kalsel. Kalau misalnya dari luar ada pernah gabung nggak sama yang Pernahnya dari sih yang luar ini ya kota? dari Sampit, dari ini biasanya. Kalau masih jangkauan Pulau Kalimantan atau misalnya masih bisa dijangkau lewat transportasi darat lah ya. Mereka tuh kadang ada yang jauh-jauh datang gitu, ada yang dari Kota Baru, dari Sampit, Banjarbaru, itu dari Rantau, Tanjung. Effortnya gede juga Iya, ya ternyata ya. buat rame-rame. Besar banget. Makanya kadang tuh kalau lihat K-popers itu kompak banget nih mereka nih kayak gitu, keren sih. Biasanya nih Kak ya, bagi K-popers ya selain konser pasti ada album kan ya. Bisa ceritain gak nih Kak, pertama kali mungkin seperti apa sih beli album ataukah dapat album atau pokoknya kapan pertama kali megang album kayak gitu? Aku ya pertama kali megang album itu di ulang tahun aku tahun 2023 itu dikasih temenku. Makasih sarannya Cinggu ya. Album apa tuh, boleh di-spill? Candy gitu. Terus tahu nggak? Tangan dia ternyata wangi banget. Isinya tuh dalamnya tuh PC Jeno. Dari 7 orang tuh dapatnya Jeno. Sumpah kayak wah ini memang bener-bener hadiah ulang tahun the best gitu. Ada kan sampai sekarang? Masih ada dong. Dengan rapi ya. Iya disimpan dengan baik. Oke, kalau kakaknya? Kalau aku album pertama itu di tahun lalu ya, album NCT 127. Oke, ada rasa menggebu nggak sih kalau setelah kita ada album nih kayak gitu? Sesenang Ya itu sudah nggak, pasti Kak? ya, kalau beli album baru tuh kita harus banget unboxing. Oke. Karena kita tuh harus lihat PC-nya nih, dapet siapa nih? Iya, dapat siapa nih gitu kan, kemungkinannya ada misalkan aku kan citizen yang dream ya, jadi kayak kemungkinannya 7-1 gitu, ini dapat bias tuh nggak nih? Berarti random gitu. dong untuk ya. Random. Isinya random. Tapi Kak, karena anak-anak ini kan banyak ya di komunitas kami itu, jadi biasanya kalaupun aku tuh dapat nyembuhkan bias, aku tuh kayak bisa thread di grup Kupota nih, ada yang mau thread nggak Oh, gitu? kayak tukeran Iya, gitu. tukeran. Iya, iya, iya. Jadi bisa dapat dong bias kita, gitu deh. Ini album yang dipegang ada album apa tuh? Ini ada album Pack Check dari NCT 127. Ini juga Dreamscape, ini album terbarunya. Aku juga punya padahal yang beda lagi sih. Kita tuh banyak di rumah tapi nggak kebawa guys. Sorry ya. Oke. Next. Nah, biasanya kan ya untuk koleksi-koleksi kayak album kayak gini biasanya itu dijadikan apa ya, kayak pameran kayak gitu kan setiap eventnya kan? Iya Berapa benar. harga biasanya? Buat pajangan aja ya, kalau kita bikin event tuh biasanya album-albumnya dipajang. Kayak foto booth gitu loh Kak. Oke, itu dikumpulin biasa dari album beberapa satu komunitas atau seperti apa sih Kak? Iya, karena kami N-Citizen kan Kak. Jadi Untuk NCT sendiri kan ada 4 unit yang fix unitnya 4 fix unit lah ya. Ada NCT Dream, ada NCT 127, ada NCT Wis, sama Wavy. Wavy. Jadi ada 4 grup dalam satu NCT. Oke, berarti maksudnya albumnya itu dari misalnya satu komunitas nih kan ada beberapa orang kan di dalamnya, itu orang-orangnya ngumpulin albumnya kah dijadiin koleksi kayak gitu ataukah dari album kakak-kakaknya sendiri kayak gitu? Biasanya Enggak sih dari admin. dari admin kalau album buat pajangan ya. Iya, dari admin. Kalau untuk dari peserta atau apa namanya peserta yang datang tuh mereka bawa biasnya masing-masing Sama itu sama lightstick. sama lightstick. Oke. Ada merchandise lain nggak biasanya selain? Ada. Boneka aku ke bawah. Oke, nanti bisa dokumentasinya mungkin ya. Ya, sekicik ini guys. Lucu sekali. Nah, terus kan kakaknya kan ada komunitas nih kan ya, NCTzen apa namanya? Kalsel nih. Satu komunitas berapa orang tuh Kak? Untuk kita kan ada Instagram sama WA grupnya. Untuk WA grup itu ada sekitar hampir 500 orang. Banyak Mm-mm, juga ada ya. 500-an.
500 lebih kayaknya tersebar malah. Itu tersebar di Kalimantan Selatan dan Pulau Kalimantan sih kalau Iya. Bang. Tim. Jadi nggak terkhusus Kalimantan Selatan doang gitu loh. Cuman untuk event ya kami masih seputaran Banjarmasin, Banjarbaru aja. Nggak bisa kita keluar dari ini. Oke. Nih Kak, kan biasanya satu komunitas kan banyak orang nih ya. Nah itu pernah clash kayak gitu nggak kira-kira dengan- War gitu ya? Iya war, masing-masing antar orang kayak gitu karena apa kayak gitu mungkin. Enggak sih ya Enggak sih, kayaknya. selama ini aman-aman aja semua. Cuman mungkin kan beberapa di komunitas itu kan pasti ada circle ya, Oke, circle dalam iya. circle lah. Ya mungkin itu lebih ke personal aja, nggak ada yang berarti bawa-bawa Kalau aja kan komunitas. rebutan bias kan kayak gitu walaupun nggak bisa Ah, itu digapai, mah cuma kan bercanda, bisa say. Bercanda. Soalnya suami-suami kita itu satu untuk semua. Iya, bisa berbagi pokoknya ya. Iya, selirnya banyak Cuman ya. di sini doang bisa berbagi. Oke. Nah, berhubung soal ngomong-ngomong soal komunitas nih Kak ya. Kira-kira ada punya pengalaman lucu nggak saat di komunitas atau pas lagi konser? Mungkin bisa diceritain tuh, bisa jadi pengalaman juga nih para K-popers yang di rumah. Lebih ke pas konser lah ya. Oke, apa tuh? Sebenarnya agak lucu tapi ngenes juga. Jadi di konser terakhir kami itu ngambil section kan yang standing. Oke. Itu kan standing tuh ribuan orang Iya. kan. Nah, salahnya itu lebih ke salah, nggak salah outfit sih, salah pakai sepatu. Jadi kita tuh standing karena tinggi badan cuma 1,5 meter. Iya. Kita tuh pakai heels, enggak boot yang ada heelsnya gitu Heelsnya. 13 sentian. 13 cm. Tinggi banget. Jadi itu aman aja tuh Kak. Nggak aman sih Nggak sebenarnya. Tapi yang penting bisa lihat kan. Iya, karena sebelumnya di konser sebelumnya kan aku nggak tahu tuh standing tuh gimana karena sebelumnya tuh aku ngambil Ngambilnya sitting tuh yang sitting, Oke, ya. duduk gitu, antem, diam, manis gitu ya. Pas yang nonton konser yang terakhir kemarin tuh ngambil standing Iya, biar iya. dia deket gitu ya. Cuman mengingat tinggi badan yang tidak seberapa Oke, ini. ya. Jadi apa ya namanya ngide pakai heels tinggi gitu loh. Ternyata Itu masang heelsnya pas lagi di dalam atau udah dari luar udah tuh? dari luar, Ya soalnya kan ampun. kita nggak boleh bawa apa ya, nggak boleh bawa banyak barang gitu Oke, kan, iya, susah iya. juga. Jadi itu tuh antri masuk ke venue, terus kayak pokoknya hampir 6 Kebayangin jam sih lah ya. gimana itu Dari jalannya ya. Dari awal, apalagi kita tuh Emang karena terniat sih. karena penginapannya tuh lumayan deket, jadi kita jalan kaki, Oh. jalan kaki ke venue. Jadi Iya. kayak, aduh, pokoknya jangan lagi deh. Enggak lagi dong berarti ya. Iya, lucunya tuh tampil pulang tuh nyeker. Jadi tinggi heels. Aduh. Ini direkomendasiin nggak kira-kira ke K-popers yang lain? Oh, no. Buat teman-teman sepatu yang nyaman buat kalian. K-popers yang Nyaman nonton, mungkin deh pokoknya harus nonton itu ya. harus pakai sepatu, apalagi kalau ngambil section yang standing lebih baik pakai sepatu yang nyaman banget lah ya. Kalau kalian nggak dapet di bariket terus tinggi badan kalian cuman 1,5 meter ya, Iya. ke belakang aja. Iya, Soalnya oke. di belakang tuh lebih kelihatan ya daripada kita di tengah-tengah Iya sih, kerumunan. benar karena orang-orang pasti maunya ke depan semua kan, Iya. rebutannya di depan ya. Padahal di belakang tuh juga bariket belakang ya lebih kelihatan gitu loh daripada yang di tengah-tengah itu pengap. Tapi biasanya nih boleh kita sharing juga enggak ya kira-kira konser K-popers sama konser yang biasanya di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan itu pasti beda ya. Beda banget lah ya. Apa boleh di spill boleh. Enggak, kalau kita tuh ya nonton konser biasanya lebih kayak kita nikmatin Oke, vibes-nya, iya, kayak betul. nyanyi bareng gitu, kayak udah nggak terlalu peduli sama artis yang di depan, Iya, karena kita menikmati musiknya. musiknya. Cuman kalaunya misalnya konser K-pop, Kita selain harus musiknya, lihat kita harus visualnya ya. visualnya Oh, ya. oke, Kita udah bayar mahal. Sebisa mungkin sebisa mungkin tuh kayak kita tuh dapat tempat yang paling bagus lah ya, Iya, entah itu di oke. bariket, entah dimanapun ngambil section VIP. Cuman bagusnya attitude K-popers tuh mereka tuh punya peraturan. Kalau nonton konser itu harus eye level. Jadi kalau nggak eye level Oke. fancam segini kan, Oh, nggak oke, boleh lebih iya. tinggi daripada itu kena getek sama lightstick. Oh iya, Jadi itu beda ya. itu Teratur
lah ibaratnya. Semua K-popers udah tahu dengan keren. Itu udah keren ya. yang tidak tertulis, cuman semua orang harus Udah menaati itu dan harus menyadari itu jadi ya. kalau kita Oke, bawa mantap. banner bahwa itu yang nggak boleh sampai di atas. Pokoknya jangan anarkis pokoknya juga Iya. kalau nonton ya. Selalu bakal. aman dan nyaman. Oke, siap, mantap sekali nih. Nah, terus kira-kira ada punya lawan tersendiri nggak kira-kira sebagai seorang K-popers kayak gitu, atau kendala kayak gitu mungkin? Kendala kalau suami Halangannya tuh apa sih seorang K-popers itu? lebih karena NCT ya, kita Iya. bicara tentang NCT. Iya. NCT ini kan banyak banget nih ya unitnya, ada 4 unit. Oke. Jadi kita lebih pinter-pinter nabung aja sih ya. Kayak nabung ya. Banyak pengeluaran Oh, gitu. Oke. Kalau soal haters gimana tuh Kak? Kalau haters Gimana? kita sih Bagaimana nggak- cara memusnahkan haters K-popers? Kalau haters tuh nggak bisa dimusnahin, kita Oke. lebih kayak udahlah nggak usah Jalanin aja. nggak usah Oke, ngambil iya. pusing, nggak usah ikut-ikutan war, nggak usah ibaratnya kalau itu bukan urusan kita, bukan fandom kita, ya udah Oke, gitu loh. iya iya iya. Keluarga juga yang ngapain sih ngabisin duit sebanyak itu buat Iya, ini nonton gitu. sering sekali tuh keluar gitu ya. Tapi kalian itu nggak tahu lihat mereka itu rasanya kayak gitu ya. Kebahagiaan tersendiri kan, ya. Kebahagiaan tersendiri. Betul. Dan hobi orang tuh beda-beda ya Kak. Jadi ibaratnya kita tuh senang gitu lihat dia kayak kita tuh Punya dunia sendiri, punya dunia kita sendiri ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas NCTzen nih kayak, kira-kira sejauh mana sih komunitas ini memberikan semangat kayak gitu dengan individualnya kakak pribadi? Kalau bicara tentang komunitas, atau apa ya? Ribet. Oke, oke, ya. karena aku kan orangnya nggak sebenarnya di rumah itu lumayan introvert lah gitu. Oke, Dan ya. kayak di rumah itu nggak terlalu banyak bicara sama orang tua, aku tuh nggak deket gitu sama orang tua aku, sama saudara-saudaraku. Jadi setelah kayak pas aku masuk ke dunia K-pop kayak wah, mereka tuh nggak kenal aku, tapi pas lagi kumpul kita ngobrolin Iya. hal-hal bareng itu kayak nyambung. Berasa keluarga kan Berasa ya, keluarga. betul. Kalau kita tuh ngefans sendirian tuh kayak pasang surut itu berasa banget. Berasa, betul. Tapi kalau rame-rame tuh jadinya seru. Iya, Kayak semangatnya kita ke bawah tuh, kan. kita tuh ketemu keluarga baru gitu ya. Keluarga ketemu gede. Iya, iya, betul, betul. Iya bener banget, apalagi kalau yang kita kayak lagi sedih atau apa kayak bayar suami ya kan kayak gitu kan. Iya, jadi tuh semangatin kayak sama yang lain. sedihnya bareng-bareng, senengnya bareng-bareng, iya, kayak iya. gitu sih. Terus banyak banget juga yang kayak kita tuh kayak saling tolong menolong gitu, bukan ini kan jadinya kayak keluarga lah ibaratnya. Oke, gitu kan, betul. ya. Tapi pernah pasang surut nggak sih? Maksudnya, walaupun nih kita dalam satu komunitas, tapi pasti pernah kan kayak semangatnya tuh, oh enggak deh, kayak gitu nah. Oh, pasti pernah Pasti ya. Iya, on off lah gitu. Jadi itu tergantung dari kalau Pribadi komunitas ya. kan ada adminnya nih udah Iya, pasti. Jadi tergantung adminnya sendiri bagaimana menghidupkan komunitas Oke, itu. komunitas itu, Entah itu ya. mau bikin event, terus mau nobar bareng, apa sih namanya event birthday bareng gitu Oke, loh. iya. Kayak Yang simpel aja gitu Kade. Kak. Iya, pokoknya Iya. kan suka kade. Contohin gimana sih kak? nongkrong. Oke, gitu. nanti Sambil bawa-bawa Oh, ini. sama PC kita ya. ada Nanti boneka kita kecil gitu. lampirin dokumentasinya ya untuk Iya. fotonya. Oke, ini lucu sekali ya ini komunitasnya. Nah, mungkin ada beberapa juga dari sobat Axel mungkin lihat ada beberapa komunitas K-pop itu yang memang udah terbentuk, udah jalan nih, cuman tiba-tiba udah hilang kayak gitu. Itu gimana sih cara menjaga kesulitannya tuh kak? Kayaknya lebih ini ya kayak di grup dulu gitu. Oh, Di grup oke. dulu. Ini ada yang free nggak malam ini kita kumpul ya. Tapi Kayak lebih dari- bagusnya itu kayak adminnya sih lebih Oke, ini ya. iya iya. Ngebangun lah ibaratnya tuh. Sering nggak kira-kira pertemuan-pertemuan kayak gitu? Misalkan di kafe kayak gitu? Pasti ada sih. Pasti ada ya, sering. Kalau event-event besar kan jarang, cuman kalau ibaratnya sekedar nongkrong doang sama teman-teman sesama yang citizen ya sudah pasti sering sih. Oke. Kayak apa sih kayak kalau kita lagi stres nih ya, kayak tiba-tiba temen deket nggak Ngajakin. bisa, nggak Oh, bisa ya. lagi sibuk atau gimana kan kita punya NCTzen Oh, yang iya, lain gitu betul. loh di grup kayak guys ada yang free nggak sih kita ngumpul Nongki di sini, kita oh buka seru deh, banget. Sekedar makan di kafe-kafe atau di Iya. warung ya. Nobar sambil nobar kayak gitu? Bisa Bisa, juga, ya. iya. Atau seperti kita Oh, reaction iya, iya. menggibah lelaki Lelaki. reaction gitu. Boleh tuh. Oke, oke. Nih kak, mungkin bisa
infoin juga ke Sobat Axel kira-kira gimana cara join di komunitas kakaknya nih. Boleh follow Instagramnya @ncitizen_council. Oke, nanti dicantumin di bawah ya. Di bawah. Oke. Nah, terus Kalau mau masuk grup WA cara joinnya? DM aja, Oke. nanti kita kirim link grupnya ya. oke, ada persyaratannya nggak kira-kira? Nggak ada ya. Citizen. Tapi kalau misalkan nih, aku kan bukan NCTzen nih, tapi mau join, terus apakah ada semangat kayak gitu, ada dorongan dari kakak-kakaknya yang bantu aku buat ya kayak gitu, dan infoin mungkin beberapa NCT itu kayak gini kayak gitu, ada edukasinya kayak gitu. Biasanya sih ada baby gen. Baby gen, ya. NCT Gen baru gitu ya. Oke, iya. Mereka tuh nge-DM, Kak, ini ada grup WA-nya enggak sih? Iya, Terus kan udah di-invite dia nge PC pribadi gitu. Kak, aku nih NCT Gen baru, boleh enggak sih kayak kenalin sama Iya, member-membernya atau kayak mau temenan gitu-gitu. Oke. Bisa Bisa banget. ya berarti Kadang ya, ada yang oke. bawain ngajak ketemuan gitu loh, kayak ngumpul. Kita sih Iya. kayak open-open aja. Karena soalnya kita kan komunitas kan banyak ya pasti ya. Cuman K-popers ini mungkin yang maksudnya yang lebih menggebu-gebu kan, apalagi para cewek kan ya, mau cari komunitas apa ya kira-kira kayak gitu. Nah pasti masuk iya betul nambah teman, nambah relasi kayak gitu kan ya. Oke, nanti Sobat Axel bisa gabung kita ya di NCTzen ya. Oke, nanti NCTzen_council. bisa nanti dicantumkan untuk Instagramnya. Boleh kasih tahu nggak nih kira-kira kalau misalkan kalian mau diundang ke Korea, kira-kira mau nggak? Mau banget. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Ini kalian bayar sendiri ya? Apple Korea yang mau endorse kita bisa ya? Bayar sendiri ya tapi ya. Bayar sendiri kita harus Berarti negara yang mau didatangin next berarti Korea ya. Bener banget. Aku harus ketemu Jeno di negara asalnya. Oke. Menghirup udara yang Janji sama. ya janji temu dulu deh. Jeno bayarin aku nggak? Aku terus yang bayar. Iya lagi bener. split bill lah ya. Bill gitu di Jeno. Oke. Nih ngomong-ngomong soal event di hari Minggu, bisa jelasin ke Sobat Axel siapa tahu ada K-popers yang mau ikut nih. Oh iya, kebetulan hari Minggu kan kita bakal ada event Neo Vaganza di Cafe California di Koramah Lantai 2. Jam berapa ya? Jam 2 Jam 2 ya, jam 2 siang. Acara tuh bakal ada norebang, ada games, ada red carpet, terus ada Neo Vaganza Award. Nah, jadi buat teman-teman yang belum reservasi bisa DM Instagram kita di @ncitizen_council. Pokoknya kami tunggu lah ya hari Minggu. Jangan ketinggalan. Banyak ya kegiatannya Iya, ya. kita punya banyak banget door prize yang udah pasti kalian yang ikut bakal dapat. Kalau kurang kita tambahin. Oke, boleh bawa apa aja sih Kak? Oh, kalau Bawa diri. Bawa diri aja ya. Bawa PC. PC, oke. Kalau punya aja sih merch-nya bawa diri sendiri Bawa. juga nggak apa-apa, it's Oke, okay. iya. Yang bukan NCTzen Council mau ikut juga boleh. siapa tahu ikut event kita jadi ketagihan nih. Oke, royal banget ya ini ya NCTzen ya. Punya sponsor yang sangat-sangat royal. Teman-teman Oke. NCTzen ini sangat-sangat royal. Keren, hebat, mantap. Oke, kita udah berada di penghujung podcast kita nih ya. Terima kasih banyak kayak atas sesi sharingnya. Semoga Sobat Axel yang di rumah bisa ikutan nih seru-seruan bareng Citizen Castle ya Kak ya. Oke, sekian dari kita Axel Roxbone, yaitu dari program podcast Perspektif Ruang. Kembali lagi nanti kita di episode-episode berikutnya yang sangat menyenangkan dengan sesi sharing kita. Oke, salah hilaf mohon dimaafkan. Sampai bertemu kembali. Dadah. 우린 마치 영원한